Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini kita akan membahas setup database Accurate online di manufaktur. Tutorial ini sangat berguna bagi Sobat Accurate yang akan menggunakan Accurate online dengan fitur add-on manufaktur atau pabrikasi. Lalu apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita menggunakan fitur pabrikasi? Pertama, tentunya Sobat Accurate harus membuat database Accurate online-nya terlebih dahulu. Silakan Sobat semua dapat langsung sign up dari link berikut ini. Nah, setelah itu login dengan email dan password yang sudah dibuat. Lalu klik tombol buat database. Nah, di sini saya sudah buat nama database-nya adalah PT ABC ya. Kita tinggal klik langsung. Kemudian akan muncul wizard untuk menanyakan informasi tentang database. Kita buat saja PT ABC, produsen, bidang usahanya adalah food and drink ya. Telepon, faksimili, dan email kita skip, nanti bisa dilengkapi di kemudian hari. Untuk tanggal mulai kita isi 31 Mei 2021 ya. Periode akuntansinya kita biarkan saja Januari Desember. Alamatnya Jakarta lagi untuk kabupatennya. Nah, untuk kode pos kita sembarang aja ya, isi 111 5 kali. Kemudian kita klik lanjut. Pada bagian fitur dasar kita cukup centang untuk mata uang asing dan juga mencatat aset perusahaan. Untuk sederhananya sih centangan ini cukup mengikuti yang kita infokan saja. Sisanya kita tidak centang karena nanti kita bisa setup menyusul ya setelah database-nya ready. Jadi Sobat Accurate bisa mengikuti centangan yang kita sudah buat ya. Kemudian kita klik lanjut, masuk ke penjualan kita skip saja. Kemudian ke pembelian kita centang untuk permintaan dan juga purchase order. Kemudian kita klik lanjut di persediaan untuk multi unit silahkan dicentang. Kemudian untuk metode Sobat Accurate silahkan bisa tentukan rata-rata atau FIFO ya. Kita di sini buat saja rata-rata misalkan. Klik lanjut, kemudian di akun perkiraan kita lepas centangannya ya. Karena kita akan menggunakan akun yang sudah kita siapkan. Sobat Accurate juga tidak perlu khawatir ya untuk data master seperti akun, kemudian customer, vendor, dan yang lainnya. Karena tim dari Mastering Accurate juga sudah menyiapkan file Excel-nya di bagian link deskripsi. Kita klik selesai. Setelah tampil informasi selamat datang di Accurate Online, kita klik tombol tutup. Kemudian kita tinggal melakukan proses import master data ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan import akun. Kita klik tombol import akun, kemudian kita klik di bagian folder ini ya. Kemudian kita ambil file account import, kemudian kita klik open. Kemudian kita klik unggah. Untuk Excel-nya, Sobat Accurate bisa perhatikan ya, di sini ada beberapa yang perlu menjadi perhatian ya, karena kita mengklasifikasikan untuk inventory ada raw material, subsidiary, WIP, finished good, dan juga other material. Kemudian juga ada WIP inventory. Nah, akun ini yang nanti akan menjadi akun penampung sementara proses produksi masih berjalan ya. Nah, untuk sales-nya juga kita otomatis klasifikasikan menjadi raw material, subsidiary, dan juga WIP, finished good, sampai other material. COGS juga kita pisahkan ya. Nah, kemudian ada satu akun lagi yaitu variance. Nah, akun ini adalah akun yang akan menampung selisih antara standard cost dengan actual cost ya. Jadi karena Accurate Online ini di fitur manufakturnya menggunakan standard cost. Jadi nanti ketika kita melakukan period end akan ada timbul variance dan itu akan dihitung antara selisih dari standard cost dan actual cost yang ada di Accurate Online. Selanjutnya kita kembali ke Accurate-nya. Nah, di sini kita akan melakukan proses import. Kita klik lanjutkan. Oke, kita klik lanjutkan. Kita tunggu proses import data. Kalau berhasil, di sini ada 71 data berhasil diproses. Kita klik tutup. Oke, setelah kita tadi berhasil mengimport akun, kita perlu aktifkan fitur manufakturnya ya. Jadi kita aktifkan dari menu pengaturan, kemudian ke Accurate Store. Nah, di sini ada Accurate Manufaktur, kita klik. Kemudian kita klik install aplikasi. Kita klik tombol install. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah berhasil dia otomatis akan muncul di sini ya. Di sini ada muncul yaitu menu manufaktur.
Baik, setelah berhasil mengimport akun, kita sesuaikan di bagian preferensi ya. Di bagian pengaturan preferensi ada yang perlu kita setting terlebih dahulu ya di pembelian. Ini kita rubah menjadi difference unbilled ya. Kemudian di manufaktur kita perlu setting ya. Nah, di sini kita akan menggunakan tahapan proses ya. Jadi kita centang untuk tahapan prosesnya. Pekerjaan dalam proses kita pilih ke WIP inventory. Ini seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa akun ini penampung saat proses produksi berjalan. Selisih biaya produksi kita tampung ke variance. Untuk rentang umur di sini kita buat saja misalkan 30 ya. Jadi nanti supaya perintah kerja kita bisa lihat rentang umurnya selama 30 hari. Di bagian proses akhir bulan ada alokasi biaya varian produksi ke produk. Nah, ini kalau kita centang otomatis variansnya akan dimasukkan ke nilai produk. Tapi kalau misalkan kita tidak centang, otomatis pada saat nanti proses akhir bulan akan tertampung di akun varians jika ada selisih antara standard cost dengan actual cost-nya. Kita jangan centang dulu, nanti kita bisa lihat ya di tutorial ini perbedaan antara dicentang dengan tidak dicentang. Setelah di manufaktur, kita masuk ke bagian akun perkiraan. Di sini di persediaan kita hapus. Jadi karena ada akun-akun yang dibuat oleh Accurate secara otomatis pada saat kita tadi membuat database, akun-akun ini harus kita hapus ya karena kita akan menggunakan akun yang sudah kita impor tadi. Jadi ini nanti persediaan barang akan kita hapus, akan digantikan dengan persediaan-persediaan yang sudah kita import. Misalkan di sini ada inventory raw material, subsidiary, WIP gitu ya, finished good sampai ke yang other material. Penjualan juga nanti akunnya akan kita hapus, akan kita ganti dengan penjualan seperti sales raw material gitu ya. Kemudian sales raw material, kemudian ada sales subsidiary, kemudian ada sales WIP, lalu ada sales finish good, kemudian ada sales, sini ada sales other material. Nah, retur penjualan juga nanti kita akan hapus, kita akan ganti dengan sales return yang sudah kita import. Oke, di sini ada sales return raw material, subsidiary, WIP, kemudian ada finish good, dan juga terakhir ada sales return untuk other material ya. Diskon penjualan kita juga akan tentukan ya ke sales discount untuk raw material, kemudian sales discount untuk subsidiary, lalu ada sales discount untuk WIP, sales discount untuk finish good, dan sales discount untuk other material. Kemudian barang terkirim kita ganti ke good in transit. Beban pokok juga kita akan hapus nanti menjadi ke COGS raw material, ada COGS subsidiary, lalu ada WIP, finish good, dan yang terakhir adalah other material. Retur pembelian kita akan masukkan juga ke inventory raw material, kemudian ada inventory subsidiary, ada inventory WIP, ada inventory finish good, dan yang terakhir ada inventory other material. Untuk beban kita masukkan ke other expense ya. Pembelian belum ditagih kita akan masukkan ke unbilled ya, seperti ini. Masih lanjut di bagian perusahaan, kita juga akan ganti ya akun laba ditahan menjadi return earning ya, seperti ini. Untuk ekuitas saldo awal ini kita tetap biarkan saja ya, menggunakan akun bawaan dari Accurate. Penjualan pembelian di sini untuk akun pembulatan ya, kita hapus untuk pilihannya ya. Kemudian untuk persediaan akun penyesuaian biarkan ke ekuitas saldo awal. Untuk perintah stock of name, beban selisih stok juga kita bisa kosongkan, lalu kita klik simpan. Oke, setelah kita men-setting di preferensi, kita juga perlu setting ya di persediaan di bagian kategori barang ya. Di kategori barang kita perlu ubah ya untuk di bagian umum ya, di sini akun-akunnya. Untuk persediaan barang juga kita harus ganti ya. Misalkan kita pilih mau ke raw material semua atau finish good. Misalkan saya pilih ke finish good ya. Jadi ini nanti semua harus dipilih ke finish good. Penjualannya juga ke sales finish good. Misalkan returnya juga ke retur finish good.
diskon penjualan ke diskon penjualan finish good, barang terkirim tetap ke good in transit, kemudian beban pokok penjualan ke COGS finish good, retur juga ke inventory finish good, kemudian hutang pembelian ini masuk ke unbilled goods ya, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah di kategori, kita juga perlu mengganti di bagian mata uang ya. Jadi kita masuk ke mata uang. Di sini ada Indonesia, kita ubah ya. Jadi tujuan kita mengubah ini adalah supaya kita bisa menghapus akun yang bawaan dari Accurate dan kita gantikan dengan akun yang bawaan dari chart of account yang sudah kita import. Di sini hutang usaha kita akan ganti ke account payable, akun piutang ke account receivable, uang muka pembelian ke advance purchase IDR, penjualan ke advance sales, kemudian diskon penjualan ke sales discount invoice ya, sales discount invoice. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di laba rugi kita ke realize ya, realize gain or loss IDR ya. Nah, kemudian untuk yang di akun laba rugi belum terrealisir ke unrealized. Selanjutnya kita klik simpan. Setelah itu baru kita bisa menghapus daftar akun yang tadi terbentuk otomatis pada saat membuat database Accurate ya. Nah, kita hapus di sini mulai dari yang paling bawah ya. Kita hapus akun 7201, 720201 ya. Nah, ini laba rugi. Ya, di sini saya sudah bedakan ya antara Inggris dengan Indonesia. Jadi sebetulnya praktis kita sudah tinggal melihat saja mana yang bahasa Indonesia, itu pasti kita tinggal hapus gitu ya di sini. 7202. Nah, selanjutnya ada 720101. Oke, kemudian ada 7201. Setelah itu ada 6999. Berikutnya ada 5101, kita ke angka 5, 5101. Kemudian ada 440101. Ya, 440101. Setelah itu ada 4401. Berikutnya ada 4301. Ya, di sini ada 4301, kemudian ada 4201. Setelah itu ada 4101. Berikutnya ada 304 kali 2 ya. Ini akun laba ditahan karena kita tadi sudah ubah ke return earning ya. Oke, kemudian ada akun dengan nomor 3000 ya. Nah, di sini kita harus lepas dulu induk dari ekuitas saldo awalnya. Ya, kita simpan, baru kita bisa menghapus akun dengan nomor 3000 ya. Nah, kita hapus. Kemudian ada akun 2103. Setelah itu ada akun 210102. Oke, kemudian ada akun 210101 ya, kemudian 2101. Setelah itu ada akun 1105 ya. Kemudian ada 1104. Kemudian 110302 ya di sini. Kemudian kita hapus lagi, ada 110301. Ya, ini adalah akun-akun yang terbentuk otomatis oleh Accurate dan kita hapus karena kita sudah memiliki akun untuk penggantinya ya. Contohnya ini adalah piutang usaha. Nah, kita sudah siapkan di sini ada account receivable, kemudian ada
advance dan juga ada account receivable ya. Kemudian setelah 1103 ini sudah selesai ya. Oke, di sini kita sudah hapus semua akun-akun yang bawaan dari Accurate ya. Sudah kita gantikan dengan akun dari chart of account yang sudah kita import di data Excel. Setelah itu kita tutup, baru kita lanjutkan ke proses impor pemasok. Kita impor pemasok, kita klik, kemudian kita ambil file Excel-nya, kita pilih ya vendor, kita unggah, kemudian kita lanjutkan. Nah, berhasil, ada 3 yang berhasil diimport. Lanjut lagi ke pelanggan ya, kita ambil pelanggannya, customer import ya di sini. Kita klik lanjutkan. Berhasil terimport, ada 3 data ya. Kita tutup, kemudian impor barang dan jasa. Kita lihat ya di bagian barang dan jasa ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini Sobat Accurate bisa perhatikan ya. Jadi di inventory ini ada jenis atau tipe persediaan ya. Ada turunannya. Jadi ada material, kemudian ada material dan produk. Produk ini artinya finished good-nya ya. Kemudian di sini ada produk. Nah, kalau produk ini artinya barang jadinya gitu ya. Kalau PDC ini adalah tipe untuk biaya ya, atau istilahnya conversion cost. Nah, ini kita harus import. Nah, kita import di sini. Kita ambil item import, kemudian klik open dan klik unggah. Kita klik lanjutkan. Nah, kita tunggu prosesnya, ada 16 data berhasil diproses. Kita klik tutup. Selanjutnya setelah kita sudah import barang, yaitu kita import aktiva tetap ya. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk dari aset tetap. Nah, sebelum kita import, kita harus buat dulu kategori asetnya. Kategori aset ini kita menyesuaikan dengan data fix asetnya ya. Nah, di sini kita ada bangunan dan kendaraan. Jadi kita buat dulu di sini bangunan dan kendaraan. Kita buat di sini bangunan ya, harus sama persis, jangan sampai salah karena nanti error kalau misalkan tidak sama ya. Kemudian satu lagi kendaraan. Nah, kalau kita sudah buat kategori asetnya, baru kita import aset tetapnya dari menu aset tetap ke aset tetap, kemudian kita klik tombol daftar, lalu klik impor, impor dari Excel ya. Kita pilih yaitu fix asset import, klik open, kemudian unggah. Kita klik lanjutkan, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. 2 aktiva tetap sudah berhasil terimport, kita klik tutup. Nah, sebelum kita memulai proses manufacture, kita perlu lakukan dahulu yaitu proses akhir bulan ya, sesuai dengan periode yang sudah kita tentukan tadi di start date-nya yaitu 31 Mei 2021. Jadi kita harus melakukan period end terlebih dahulu di bulan Mei ya. Jadi kita masuk dari perusahaan ke proses akhir bulan. Nah, di sini kita pilih bulan Mei 2021, kemudian kita klik simpan. Nah, kita lihat dahulu di neracanya ya, per 31 Mei 2021 kita lihat ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi kita ada kas dan bank senilai 3 juta, kemudian ada account receivable, ada inventory raw material, ada subsidiary, ada building, ada vehicle, kemudian ada akumulasi ya. Nah, di sini juga ada account payable 6 juta dan juga di sini ada ekuitas sebesar 196.800. Ini data-data ini dari mana? Data-data ini hasil dari import tadi Excel yang sudah kita siapkan di link deskripsi dan juga hasil dari proses akhir bulan ya, terutama di bagian ini nih, saldo akumulasi, saldo awal ya. Nah, di sini hasil dari period end. Nah, baru setelah kita sudah siap seperti ini, kita bisa mulai ke proses untuk setup fitur manufakturnya ya, karena ada beberapa yang harus diimport seperti formula produksi dan juga ada beberapa berkaitan dengan standar cost untuk barang dan conversion cost-nya. Baik, sampai di sini dahulu untuk setup database manufakturnya. Next kita akan bahas proses input transaksi di manufakturnya.